Cinta berbanding terbalik. Sebuah kisah penuh dengan emosi, di mana cinta, gengsi, dan harga diri bertabrakan dalam pusaran konflik. Di episode sebelumnya, Kevin memutuskan menutup satu babak dengan memanggil Rudy. Rekaman bukti diputar tanpa ruang menyangkal. Rudy berdalih tradisi lama dan sistem warisan. Ketegangan memuncak, menandai akhir permainan lama dan awal konflik berbahaya yang menyeret masa lalu, kekuasaan, dan pengkhianatan internal. Bersama sang novelis inilah episode 35. Rudy teringat bagaimana semuanya bermula. Bukan rencana besar, bukan niat jahat sejak awal. Hanya obrolan santai setelah rapat, kopi yang terlalu pahit, keluhan tentang tekanan proyek. Lalu tawaran kecil, sedikit alih stok, sedikit markup. Cuma sementara, kata Charles waktu itu. Uang masuk pelan-pelan, nyaris tidak terasa, lalu membesar, lalu menjadi kebiasaan. Rudy membangun perusahaan sendiri, diam-diam, atas nama orang lain. Mengalihkan stok logistik ke jalur yang ia kuasai, mengambil keuntungan pribadi sambil tetap tampil sebagai pegawai loyal. Pegawai yang diselamatkan, dipercaya, diberi akses penuh. Dalam benaknya, ia selalu berkata, nanti berhenti. Setelah proyek ini selesai, setelah cukup. Ia bahkan sempat membayangkan pergi dari perusahaan ini tanpa konflik, lalu bergabung penuh dengan Charles, meninggalkan masa lalu bersama Ridwan, seolah semua itu hanya fase hidup yang sudah lewat. Kevin menatapnya tanpa berkedip. Kamu sadar siapa yang kamu khianati? Ucap Kevin pelan. Nada itu jauh lebih berbahaya dari teriakan. Rudy tidak menjawab. Kevin meraih sebuah map tipis dari laci meja. Map coklat sederhana, tanpa logo. Namun isinya cukup untuk menghancurkan reputasi puluhan tahun. Aku bisa bawa ini ke dewan direksi sekarang, kata Kevin tenang. Semua rekaman, semua alur dana, semua nama. Rudy menatap map itu lama. Ekspresinya berubah masam. Tapi aku masih kasih kamu satu pilihan. Untur diri secara terhormat. Sebelum ini diteruskan ke dewan direksi. Keheningan jatuh berat di ruangan itu. Tidak ada jam yang terdengar berdetak. Tidak ada suara AC. Tidak ada gerakan. Rudy berdiri kaku. Tidak ada teriakan. Tidak ada bantahan lanjutan. Tidak ada permohonan maaf. Hanya tatapan singkat. Tatapan yang penuh campuran marah, malu, dan harga diri yang runtuh. Lalu tanpa sepatah kata, ia berbalik. Langkahnya berat, bahunya tegang, tangannya gemetar saat membuka pintu. Pintu tertutup dengan bunyi keras yang menggema di ruangan. Rudy keluar dengan marah. Kevin tidak mengejarnya. Ia berdiri diam beberapa detik, menatap pintu yang sudah tertutup, lalu berjalan kembali ke mejanya. Tangannya bergerak cepat, terlatih, membuka sistem internal perusahaan, sistem lama yang hanya ia dan ayahnya tahu jalur aksesnya. Sistem yang tidak terhubung langsung dengan server utama. Folder baru dibuat. Backup investigasi logistik, isolated. Satu persatu, Kevin memindahkan salinan laporan, rekaman, dan data transaksi ke dalam sistem itu. Terpisah, aman, tidak bisa dihapus sembarang orang. Kevin bersandar di kursi. Ia tahu Rudy mungkin pergi. Tapi permainan belum selesai. Beberapa lantai di bawah, di ruang kerja kecil yang lampunya selalu redup, karena Lisa lebih suka bekerja tanpa sorot terlalu terang, ponselnya bergetar pelan. Pesan dari Kevin masuk. Rudy sudah dipanggil. Lisa membeku beberapa detik, menatap layar ponselnya. Dipanggil? Buat apa? Kalau dia masih aja ngeribotin gua? Batinnya langsung melonjak. Ia menghembuskan nafas panjang, menyandarkan kepala ke sandaran kursi. Setidaknya satu wajah dari masalah ini sudah duduk hadap-hadapan langsung dengan direktur. Bodoh amatlah, gumamnya pelan, setengah pasrah. Untuk beberapa detik, dadanya terasa lebih ringan. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Lisa menatap layar laptopnya kembali. Folder investigasi masih terbuka. Grafik alur dana, nama-nama vendor. Dan satu nama yang belum tersentuh secara langsung, Charles. Nama itu masih ada di kepalanya. Perusahaannya masih berdiri. Jaringannya masih hidup. Rudy mungkin sudah jatuh.
Tapi akar masalah belum tercabut. Yang ini belum selesai. Gumam Lisa pelan. Ia tahu jika Charles bergerak lebih dulu, permainan bisa berubah arah. Dan jauh di luar gedung PT Bumi Mandiri Konstruksi, di dalam mobil hitam yang terparkir di sudut gelap, seseorang sedang merasakan getaran pertama dari runtuhnya jaringan lama. Charles menatap layar ponselnya. Beberapa pesan tak terbaca. Beberapa nomor tak lagi aktif. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum denang, melainkan senyum seseorang yang sadar permainan sudah masuk fase paling berbahaya. Karena ketika satu pion jatuh, raja tidak akan tinggal diam. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tunggu kelanjutannya hanya di Sang Novelis. Sampai jumpa di cerita lainnya.